Selamat datang di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang sebagai penyelenggara pendidikan tinggi Islam yang memiliki posisi penting dan strategis di Indonesia yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat. Sebagai universitas Islam tertua di Sumatera Barat, UIN Imam Bonjol Padang bertekad menjadi universitas Islam yang kompetitif di ASEAN tahun 2037. Lahir sebagai pendidikan tinggi Islam yang membuka cakrawala dunia dengan menyemai calon-calon pemimpin bangsa, menjadi wadah bagi peradaban cendekiawan muda yang beriman, berilmu, dan berbudaya. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huzaifah Harahat, mahasiswi pendidikan profesi guru batch 1 tahun 2025. LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang terhitung dari tanggal 19 Mei 2025 sampai 22 Mei 2025. UIN Imam Bonjol Padang untuk Indonesia yang bermartabat dan berbudaya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Pelajaran, ada baiknya kita membacakan doa ya, kepada anak ibu. Dipersilakan ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Mana Aiza? Aiman. Akram. Memberikan motivasi kepada anak-anak ibu semuanya. Motivasi untuk hari ini sesuai dengan surat Al-Asyar wal Ashri, artinya demi masa, demi waktu. Kita insana lafi khusri. Itu dikatakan sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Jadi di sini
kita sebagai anak-anak muslim harus dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Bisa nak? Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Waktu yang sekarang kamu belajar, maka kamu harus benar-benar belajar bersungguh-sungguh sedikit supaya anak-anak itu semakin semangat. Ayo, ibu silakan berdiri. Tepuk semangat ya. Ayo. Tepuk semangat. Tepuk anak soleh. Ayo. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati. Kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Anak soleh, yes. Anak soleh, yes, yes. Anak-anak ibu sekalian, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita, ibu mau bertanya dulu. Masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Ya, siapa yang ingat tentang apa pelajaran kita minggu yang lalu? Surat At-Tin. Masih ada yang ingat bacaan surat At-Tin? Ya, ibu silakan, ada ibu. Yasmin. Ayo, masuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu memahami dan meneladani makna iman kepada Rasulullah dengan baik dan benar. Kedua, peserta didik mampu menyebutkan sifat wajib bagi Rasul lengkap dengan artinya dan secara berurutan, serta dapat meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, peserta didik membuat karya poster tentang sifat Rasul, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan matonah dengan baik. Itu ya nak. Beriman kepada Rasul ini termasuk rukun iman yang keberapa? Ada yang ingat? Iman yang keberapa nak? Yang keempat, artinya percaya. Ya kan nak? Percaya. Iman secara menurut istilah, iman berarti membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Ya nak, sehari-hari. Jadi iman kepada Allah itu berarti percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai suri teladan dan yang baik dan contoh kepada manusia. Contoh kepada manusia.
Seperti firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, ya, ibu akan memberikan tugas kelompok, ya, kelompok bagi yang kelompoknya sidik, kemudian ada amanah, baru tabligh dan fatona, ya. Ayo sekarang coba dikeluarkan semua alat-alatnya, dikeluarkan cat gambarnya, boleh dikeluarkan, ya. Kamu akan membuat proyek tugas kelompok tentang sifat wajib bagi Rasul. Kamu nak kelompoknya? Hah? Sidik, ya, yang bergabung. Yang sidik, kelompok sidik. Ya, mana yang sidik? Sidik, ya, sidik. Ya, ini sidik, ini tabligh, kemudian ini fatona, amanah, ya, amanah. Sidik, mana sidik? Yang sidik, sini, mari, bantunya kok. Bantunya. Ayo, tidak, Umairah sidik, ayo angkat. Boleh diangkat bangkunya. Sidik. Ya, kerja kelompok sidik, ya. Amanah, sini Naila, Fatona, Yasmin, ya, kelompok Yasmin. Ini kelompok tabligh. Ayo, Arkam, bergabung. Kelompoknya, mari Arkam. Ya, tadi Fatona, amanah, tabligh. Ini kelompok tabligh, ya. Sama-sama mengerjakannya, sama-sama dikerjakan. Ya. Fatona, ini sidik. Ya, sekarang per kelompok akan maju ke depan menampilkan hasil proyeknya. Ibu persilakan untuk kelompok 1 sidik. Maju. Ayo masuk kelompoknya.
membawa ke surga. Tadi sifat amanah tunai adalah amanah sebagai yang memberikan amanah dan jangan mengkhianati orang yang berkhianat kepadamu. Oke, tepuk tangan nak, beri tepuk tangan kepada Sifat tablik menyampaikan. Seorang yang memiliki sifat tablik akan mengajak teman, keluarga, atau orang sekitar untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. yaitu kelompok atau kelompok menggunakan kecerdasan, memegang teguh syariat Islam dalam mengerjakan berbagai kegiatan, meningkatkan semangat untuk menuntut ilmu. Ayo beri tepuk tangan nak. Satu sifat wajib bagi Rasul. Sidik, jujur, tabligh, menyampaikan amanah, terpercaya, fatanah, cerdas. Mengenal sifat-sifat wajib bagi Rasul. Jumlahnya ada berapa nak? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama sifat sidik. Sidik artinya jujur. Yang kedua sifat sidik amanah artinya menyampaikan. Kemudian tabligh apa? Amanah kepercaya. Oh ini itu tadi cuma menjawab ya. Masih ingat sidik artinya apa nak? Apa arti sidik? Amanah, dapat dipercaya. Tabligh, menyampaikan. Kemudian fatonah, jadi sifat-sifat yang 4 ini tadi, sifat-sifat yang ada pada Rasul ini kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita itu harus menjadi orang yang jujur. Orang yang jujur. Jadi kamu sejak kecil sampai besar, sampai dewasa, sampai tua harus memiliki sifat jujur. Kita memiliki sifat jujur mengikut kepada Rasulullah, sebab Nabi kita Nabi Muhammad merupakan suri teladan yang baik, contoh teladan yang baik. Kita mengikut kepada Nabi kita. Nabi apa nak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua nanti mendapat syafaat dari Rasulullah, dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya nak ya. Jadi kamu diharapkan dapat memiliki sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari, kemudian amanah, dapat dipercaya. Jadi kita merupakan anak yang bisa dipercaya orang tua, dipercaya guru. Mau? Senang nggak kalau menjadi anak yang dipercaya? Senang nggak? Senang. Kemudian tabligh,
menyampaikan hal-hal yang baik. Kemudian Fatona jadi anak cerdas. Siapa mau jadi anak cerdas? Iya, jadi anak cerdas. Sebab itu merupakan sifat dari sifat wajib bagi Rasulullah. Jadi Rasulullah itu cerdas. Ya, semua mau jadi anak yang cerdas. Ya, nak. Baiknya untuk tugas yang terakhir, Ibu akan membagi soal kepada. Iya, ada nanti soal-soal yang akan kamu kerjakan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu kisah seorang Yahudi, seorang buta, seorang pengemis buta, ya, selalu menghina Rasul. Saat Rasulullah sedang menyuapi makanan untuk pengemis buta itu, dia tetap berkata agar jangan dekati orang yang bernama Muhammad. Rasulullah memberikan menyuapi makanan kepada pengemis buta itu hingga menjelang kewafatan dia. Dan setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan kepada pengemis buta itu. Dan suatu hari, sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq berkunjung ke rumah putrinya yaitu Aisyah yang juga istri dari Rasulullah SAW. Dia bertanya kepada putrinya, "Wahai anakku, ada sunnah dari kasihku yaitu Nabi Muhammad yang belum aku kerjakan." Kemudian Aisyah menjawab kepada ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Sampai tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan kecuali satu sunnah saja. Apakah itu?" Kami Abu Bakar. Lalu Aisyah menjawab, "Setiap pagi Rasulullah selalu pergi ke ujung pasar dengan membawa makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana," kata Aisyah. Kemudian keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu. Kemudian Abu Bakar mendatangi pengemis buta itu dan memberikan makanan kepadanya. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis itu marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" "Aku Abu Bakar. Aku orang yang biasa memberi makanan kepadamu." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa melakukannya. Apabila ia datang kepadaku, tangan ini tidak susah memegang dan mulut ini tidak susah untuk minum. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dia bisanya makanan itu dengan mulutnya. Setelah itu diberikan kepadaku," kata pengemis itu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang sahabatmu. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW." Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar, ia pun menangis sedih dan kemudian berkata, "Benarkah demikian? Padahal selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikitpun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia," ujar pengemis Yahudi buta tersebut. Dan pada akhirnya pengemis Yahudi buta itu mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Abu Bakar dan mengakui dirinya sebagai Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kisah tadi ada yang paham ceritanya? Ada kisah tentang seorang pengemis buta yang selalu menghina Rasulullah. Dia selalu bilang Nabi Muhammad itu pembohong, Nabi Muhammad itu orang yang tidak jujur, ya kan? Itu yang dikatakan pengemis buta tadi, menghina Rasulullah, menghina Rasulullah. Itu yang dikatakan pengemis buta tadi. Tapi walaupun demikian, apa Nabi Muhammad marah? Tidak. Nabi Muhammad itu dengan penuh kasih sayang, lemah lembut. Bagaimana? Memberi makanan setiap hari, menyuapi si pengemis tadi. Sampai pada akhirnya Rasulullah pun wafat. Kemudian sahabat Rasul dilanjutkan dengan Abu Bakar As-Siddiq saat memberikan makanan pengemis itu tahu bahwasanya itu bukan Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar mengatakan bahwasanya beliau adalah sahabat Rasul dan
Abu Bakar mengatakan bahwasanya Rasulullah telah meninggal dunia, sehingga si pengemis tadi menangis dan dia kemudian dikatakan Abu Bakar memeluk masuk syahadat, memeluk agama Islam. Jadi itu tadi ya, kembali kepada sifat wajib bagi Rasul. Rasul itu seorang yang jujur, kemudian dapat dipercaya, kemudian menyampaikan, kemudian cerdas, seperti itu ya Mak ya. Jadi tugas terakhir itu akan diberikan kepada kamu agar kamu jawab ya Nak. Sudah siap? Sudah, Bu. Untuk pelajaran kita hari ini dengan materi beriman kepada Rasulullah sudah selesai dengan sifat wajib yang ada pada Rasulullah. Jadi untuk materi kita minggu depan ya Nak, tujuan diutusnya Rasul. Apa? Untuk pelajaran minggu depan tujuan diutusnya Rasul ya. Jadi sebelum kita tutup pelajaran kita ini, kita akan membacakan doa. Doa akan kita bacakan bersama ya. Ayo, anak ibu. Sebelum pelajaran kita tutup, kita membacakan doa. Ayo, ayo. Sebelum kita tutup pelajaran kita, kita bisa berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Enak, cukup sekian, sampai sekian dulu pelajaran kita hari ini. Dan ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi